Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Sylvia, NPM 19170511010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mencoba menjelaskan beberapa rangkaian yang sudah saya gambar di Logisim ini, beserta perilaku-perilaku tiap rangkaiannya, dan warna-warna kabel yang berbeda ini memiliki maksud atau arti seperti apa. Langsung saja kita ke rangkaian yang pertama. Ini adalah rangkaian sederhana dengan satu gerbang AND, di mana gerbang ini akan menghasilkan output 1 atau true ketika kedua inputannya 1. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa di kondisi awal terdapat satu input yang bernilai 0, dan input yang kedua itu berasal dari arus output yang diteruskan ke inputnya. Nah, ini membuktikan bahwa gerbang N ini akan menghasilkan output 0 karena di sini sudah ada satu input yang bernilai 0 dan di sini inputnya sudah pasti 0 karena outputnya itu 0. Jadi walaupun kita ubah 1, outputnya tetap 0. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian yang kedua. Ini dibangun dengan menggunakan gerbang logika OR, di mana gerbang logika OR ini akan menghasilkan kondisi true atau 1 ketika salah satu atau kedua inputannya itu bernilai 1. Nah, pada kondisi awal ini kita lihat bahwa outputnya itu error karena ada salah satu input yang belum memiliki arus atau tidak ada arus sehingga kabelnya ini berwarna merah atau biasa disebut dengan ground. Nah, salah satu inputnya ini bernilai 0. Coba kita hidupkan. Nah, ketika inputnya kita ganti menjadi 1, maka outputnya itu 1. Karena salah satu input dari gerbang logika OR ini sudah 1. Maka outputnya itu akan 1. Ketika kita ganti lagi menjadi 0, akan tetap 1. Karena input yang di bawah ini adalah input yang didapat dari arus output yang diteruskan, sehingga bernilai 1. Lalu rangkaian yang ketiga. Ini rangkaian yang dibangun dengan menggunakan dua gerbang, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOT. Nah, di sini di kondisi awal kita tahu ada satu input yang bernilai 0 dan menghasilkan satu output yang bernilai 1. Arus dari output ini diteruskan ke sini dan melewati gerbang NOT, sehingga ketika masuk ke input gerbang NAND akan bernilai 0. Dan input yang ini bernilai 0. Jadi outputnya itu bernilai 1. Ketika kita ini ganti 1, outputnya tetap 1 karena di sini inputnya 1 dan di sini 0. 1 dan 0 kalau di NAND itu jadinya 1. Nah, selanjutnya ini gerbang rangkaian dengan gerbang logika NOR dan NOT. Di sini kondisi awalnya itu error karena input yang di bawah ini belum memiliki arus walaupun dia merupakan terusan dari output, tapi belum ada arusnya. Sedangkan di sini ada satu input yang bernilai 0. Dan coba kita ubah inputnya menjadi 1, maka outputnya itu 0. Kenapa? Karena di sini kan inputnya sudah 1 dan input yang di bawah ini berasal dari arus yang diteruskan dari output. Nah, 0, outputnya 0. Ketika melewati NOT, dia masuk ke sini jadi 1. 1 atau 1, kalau di NOR itu outputnya itu 0. Karena dia kebalikan dari gerbang logika OR. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kabel. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa warna. Maksud dari kabel berwarna abu-abu ini artinya kabel tersebut itu masih normal atau belum memiliki arus karena dia belum dihubungkan ke sebuah input atau output. Sedangkan kabel berwarna biru ini, nah ini maksudnya ini kan kabel yang keluar dari output atau dihubungkan ke output, tapi dia belum memiliki arus atau belum dihubungkan ke input. Jadi kabelnya ini masih berwarna biru. Lalu kabel yang berwarna hijau ini artinya dia sudah ada arusnya, tapi belum menyala. Ibarat listriknya itu belum menyebabkan suatu lampu itu menyala. Nah, ini kabel yang menghubungkan dari input ke output. Coba kita ganti inputnya 1, maka kabelnya akan berubah menjadi warna hijau muda, di mana artinya dia itu sudah ada arusnya, sudah menyala.
Nah, selanjutnya di sini yang ini sama, warnanya hijau tua, cuman dia menghubungkan antara kedua input. Coba kita ganti inputnya menjadi 0, maka di sini akan berwarna merah atau tidak memiliki arus karena dia tidak dihubungkan ke output, jadi tidak ada keluarannya. Lalu yang selanjutnya yang ini menghubungkan antara input dan konstan. Nah, maksudnya di sini berwarna merah karena inputnya masih 0 atau masih mati, artinya belum ada arus di situ. Ketika inputnya diganti 1, kabelnya berubah menjadi warna hijau, artinya sudah menyala atau terdapat arus di kabel ini. Nah, outputnya itu tetap 1 karena ini tuh konstan, jadi mau inputnya itu 0 atau 1, outputnya tetap konstan yaitu 1. Nah, di sini ada kabel berwarna hitam. Ini itu pin input yang bitnya itu sudah diganti menjadi 2. Nah, ini bisa diganti-ganti 3 atau berapapun. Nah, kenapa kabelnya warna hitam? Karena walaupun di sini sudah dihubungkan dengan input, tapi dia belum memiliki arus dan tidak dihubungkan ke output, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini ada kabel berwarna orange, itu artinya incompatible with, atau di sini terdapat perbedaan bit, data bit antara input dengan outputnya. Nah, di sini kita cek inputnya itu data bitnya 1, sedangkan output yang ini data bitnya itu 2. Jadi data bitnya itu berbeda, maka kabelnya itu akan berwarna orange. Nah, coba kita ubah inputnya menjadi 2, maka kabelnya berubah menjadi hitam. Artinya tidak ada arus di sini, namun sudah tidak incompatible atau bitnya itu sudah seimbang. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian di blok kedua atau sebelah sini. Langsung saja rangkaian yang pertama, ini dibangun dengan 2 gerbang seperti yang kita lihat, yaitu gerbang AND dan gerbang NOT. Nah, pada kondisi awal kita lihat bahwa ada satu input yang bernilai 0 dan menghasilkan satu output yang bernilai 0. Nah, arus dari output di sini diteruskan dan melewati gerbang NOT sehingga menghasilkan input bagi gerbang AND di sini. Karena outputnya 0, dia diteruskan dan dinotkan, lalu masuk ke sini menjadi nilainya 1. Kenapa outputnya 0? Karena walaupun di sini 1, tapi input yang di atasnya itu bernilai 0, maka outputnya itu akan 0, sesuai dengan nilai kebenaran dari gerbang AND itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba untuk mengganti input yang di atasnya ini menjadi 1. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa terjadi oscillation apparent, artinya terjadi osilasi atau konslet. Kenapa begitu? Karena di sini kan waktu awal tadi waktu inputnya 0 kan outputnya 0. Lalu ketika kita ganti 1, outputnya itu menjadi positif atau true. Nah, terjadi konslet di sini karena arus yang diteruskan dari output ke input ini itu terjadi secara berulang-ulang atau terus-menerus. Berarti ketika kita ganti ininya 0, input yang atas ini 0, outputnya menjadi false lagi atau 0. Lalu ketika ini berulang lagi, akan kondisinya berulang lagi seperti itu. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan osilasi atau konslet. Jadi ibarat suatu lampu itu nyala hidupkan seperti itu, maka lama-lama akan terjadi konsleting. Lalu kita reset terlebih dahulu, kita enable. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian yang di bawahnya. Ini dari gerbang OR dan NOT. Nah, di sini error karena belum ada arus di input yang bawah ini. Ketika input yang atas kita ganti 1, maka outputnya menjadi 1. Ini sesuai dengan tabel kebenaran atau nilai kebenaran dari gerbang logika OR itu sendiri. Rangkaian yang selanjutnya ini gerbang NAND.
pada kondisi awal kita lihat dia memiliki satu input yaitu 0 dan satu output yang bernilai 1. Arus dari output ini akan terus melooping dan masuk ke input. Jadi dia bernilai 1. Jadi dua inputan di gerbang NAND ini ada 0 dan 1. Ketika kita ganti input yang atas ini menjadi 1, maka terjadi osilasi. Sama seperti tadi. Tadi kan kondisi awal outputnya itu true. Lalu ketika kita ganti inputnya menjadi true atau 1, ininya 0. 0. Lalu seperti itu terus akan berulang-ulang. Nah, inilah yang menyebabkan osilasi atau konslet. Jadi, keadaan di mana output ini berubah-ubah dari false ke true, ke false ke true, seperti itu terus. Karena di sini terjadi looping, nah nanti lama-kelamaan akan terjadi osilasi atau konslet. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian dengan gerbang OR. Sebelumnya kita reset terlebih dahulu, lalu kita enable. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian dengan satu gerbang yaitu NOR. Nah, di sini error karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau error dan kabelnya merah itu karena ada salah satu input yang belum memiliki arus. Nah, di sini kita ganti 1, outputnya menjadi 0 karena inputnya 1. Input yang keduanya itu 0 karena dia merupakan arus yang diteruskan dari output. 1 atau 0 itu kan kalau di OR itu hasilnya 1, cuman karena ini NOR dan maka outputnya itu menjadi 0. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang ini. Jadi ini merupakan rangkaian yang dibangun dengan dua gerbang, namun kabelnya itu saling terhubung. Nah, pada kondisi awal ini kabelnya masih berwarna merah atau error karena belum ada arus di sini. Dan ketika kita ganti inputnya, salah satu inputnya menjadi 1, maka LED yang di sini atau output yang di sini akan menyala. Nah, di sini kan terjadi looping, dan ketika ini kita ganti 1, maka tidak ada yang menyala. Ini kita ganti 0, ininya 0, dan input yang gerbang yang kedua ini 1, maka dia LED atas ini yang menyala. Dan kondisi seperti itu akan terus terjadi karena di sini itu terjadi looping yang terjadi terus-menerus. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian yang bawah ini. Nah, di sini kenapa kabelnya merah semua? Karena pada rangkaian yang awal ini belum ada arus yang menghubungkan kabel tersebut, sehingga outputnya itu tetap error atau kabelnya berwarna merah. Dan di sini walaupun sudah ada satu input yang bernilai 0, namun input keduanya ini masih belum ada arus karena gerbang logika XOR ini membutuhkan dua inputan, sehingga jika hanya ada satu inputan maka outputnya akan error. Begitu juga rangkaian yang ini, dan ini. Intinya gerbang logika XOR dan XNOR itu membutuhkan dua input. Jadi walaupun hanya ada satu input yang mau diubah 1 atau tetap 0, dia akan tetap error karena input yang lain belum memiliki arus atau tidak memiliki arus. Selanjutnya kita ke rangkaian yang terakhir. Jadi di sini yang atas ini ada rangkaian yang dibangun dengan gerbang NOT dan AND. Outputnya itu 0 karena kita tahu di sini ada input yang bernilai 0. Lalu input kedua ini didapat dari input pertama yang dinotkan. 0 dinotkan menjadi 1. 0 dan 1 itu akan menghasilkan output 0. Nah, lalu rangkaian yang di bawahnya ini rangkaian sama seperti di atas, hanya saja inputnya diubah menjadi bottom
dan outputnya ini disambungkan ke flip-flop. Ini flip-flop jenis D atau D flip-flop. Fungsi dari D flip-flop ini akan mendeteksi ketika ada perbedaan atau perubahan arus pada rangkaian sebelumnya. Nah, ketika terjadi perbedaan atau perubahan arus, maka output yang dihasilkan dari D flip-flop tersebut akan berpindah dari atas ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Nah, button di sini berfungsi sama seperti input. Maksudnya ketika kita klik buttonnya, maka arus yang masuk itu bernilai 1. Tapi ketika kita tidak klik, maka arus yang masuk itu tetap 0. Nah, kita klik misal 1, outputnya tetap 0 karena di sini kan inputnya 1. Lalu input yang kedua ini 1 dinotkan menjadi 0. 1 dan 0, 0. Nah, di flip-flop ini akan muncul, maksud saya angka 1 yang di tengah ini akan hidup, artinya dia mendeteksi bahwa terjadi perbedaan arus di sini. Dan output di flip-flop ini akan berpindah dari bawah ke atas. Kita coba lagi. Nah, berpindah dia. Itulah tadi penjelasan mengenai rangkaian-rangkaian yang ada di sini beserta dengan perilaku-perilakunya dan jenis-jenis kabelnya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.